Salam, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bersyukur kita boleh dipertemukan kembali. Ini hari Kamis, biasanya hari Kamis itu hari efektif. Tapi Bapak Ibu ingat semuanya, hari ini hari ibadah untuk merayakan kenaikan Yesus. Bapak Ibu dan saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31. Ibu yang membawa Alkitab, mari kita baca secara bergantian. Yang tidak membawa bisa, kalau ada bisa lihat tulisan yang kecil di depan, bisa juga melihatnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31. Kita akan baca secara bergantian ayat yang ke-27, Bapak Ibu ayat yang ke-28, dan kita sampai ayat yang ke-31. Begini firman Tuhan, mari kita baca secara bergantian atau bertanggapan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ayat itu ayat yang jika ibadah yang kemarin kita mendengarkan, kita belajar tentang damai sejahtera. Hari ini kita sambut dengan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dalam banyak ayat, bahkan dalam beberapa ayat yang kita baca tadi, ada ungkapan-ungkapan damai sejahtera. Artinya Bapak Ibu sekalian Tuhan, damai sejahtera itu penting untuk dinikmati oleh setiap manusia. Bapak Ibu sekalian Tuhan, suatu hari ada seorang bapak. Seorang bapak ini dia sudah lanjut usia. Karena lanjut usia, dia memikirkan mana anak yang akan mendapatkan warisan yang paling utama, ya. Sebab itu dia memikirkan bagaimana caranya. Kemudian akhirnya dia punya ide, kemudian dia mengumpulkan ketiga anaknya. Ketiga anak dikumpulkan, kemudian memberikan sebuah pertanyaan dan tantangan. Kemudian diberikan tantangan, yaitu kepada tiga anaknya, siapa yang dapat memenuhi syarat akan diberikan harta warisan yang paling utama, ya. Dan syaratnya adalah penuhilah ruangan ini, ya. Jadi menggunakan, silahkan pakai apa saja, pokoknya intinya penuhilah ruangan ini, ya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kemudian tiga anaknya itu berpikir apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibawa untuk supaya bisa memenuhi ruangan itu. Akhirnya anaknya yang ke satu membawa uang yang banyak, ya. Jadi dia bawa uang yang banyak, uang yang dia kumpulkan, yang ada di rekening, yang ada di bank, dicairkan dan dikumpulkan, ditaruh di ruangan, dihambur di semua lantai, dan lantainya penuh dengan uang. Tetapi belum memenuhi ruangan karena masih ada yang kosong, ya. Kemudian yang ketiga, kemudian dia yang kedua membawa daun-daun, yang membawa dari luar rumah, bawalah pohon, bawalah daun, dibawa untuk memenuhi ruangan, ya. Tetapi ternyata ruangan itu tetap
masih ada ruang yang kosong yang tidak diisi oleh daun. Kemudian anak yang ketiga, dia masuk kemudian membawa sebotol minyak wangi. Kemudian ditumpahkan dan baunya semerbak memenuhi semua ruangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Yesus itu sebelum dia masuk di dalam pelayanannya untuk sampai kepada kayu salib, dia memberikan banyak nasihat. Bahkan dalam ayat pasal 14 ini didahului dengan janganlah gelisah hatimu. Bapak, Ibu, dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan warisan. Dan warisan ini adalah warisan yang paling penting, warisan yang paling berharga, yaitu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera, dikatakan damai sejahteraku. Dikatakan damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, damai sejahtera ini adalah damai sejahtera miliknya Tuhan. Maka dikatakan damai sejahteraku. Artinya tidak ada orang, tidak ada makhluk, tidak ada satupun yang memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Karena hanya dimiliki oleh Tuhan, maka Tuhan memberikannya. Dia memberikannya damai sejahtera itu kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu bisa memiliki damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan, bagaimana damai sejahtera itu bisa dimiliki oleh orang percaya? Bapak, Ibu, yang Tuhan, damai yang pertama, damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah, ya. Damai sejahtera itu tidak sama dengan tidak ada masalah. Justru orang akan menikmati damai sejahtera kalau sudah ada masalah. Ya. Jadi kalau orang yang tidak pernah punya masalah, dia tidak tahu apa yang namanya damai sejahtera. Karena tidak ada lawan kata dari damai sejahtera. Ya. Jadi orang yang bisa menikmati damai sejahtera kalau dia bisa berada di dalam atau di tengah-tengah masalah. Bapak, Ibu, dan Tuhan, Yesus ketika berbicara, dia ingin membawa kepada situasi di mana Tuhan sudah beberapa kali mengatakan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dia akan disalib, dia akan menderita. Murid-murid Tuhan Yesus akan berada dalam hidup sendiri. Tidak ada gurunya, tidak ada penolong mereka, tidak ada pembela mereka, tidak ada yang akan menunjukkan mujizat-mujizat dalam kehidupan. Sehingga kehidupan murid-murid sehingga menjadi orang percaya. Bapak, Ibu, yang Tuhan, didahului dengan membasuh murid-muridnya, mengingatkan bahwa mereka itu harus bersih. Ya. Kemudian ada perintah baru supaya saling mengasihi karena mereka akan hidup di dalam penderitaan. Kemudian Bapak, Ibu, yang Tuhan, dia sampai pada akhirnya mengingatkan Yudas karena dialah orang yang membawa atau sebagai yang dipakai oleh iblis untuk membawa Yesus sampai kepada salib. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, kemudian dalam pasal 14 didahului dengan janganlah gelisah hatimu. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, murid-muridnya tahu bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka. Oleh sebab itu Tuhan mendahului dengan janganlah gelisah hatimu. Meskipun nanti akan menghadapi masalah, ke depan akan menghadapi masalah. Ini satu pesan yang penting bagi murid-muridnya ketika nanti akan menghadapi masalah. Kita tahu Bapak, Ibu, Tuhan, setelah itu Tuhan Yesus masuk setelah itu Yesus sampai kepada mengalami penderitaan sampai di kayu salib sehingga murid-muridnya tercerai-berai. Bapak, Ibu, Tuhan, damai sejahtera sehingga mereka pada saat itu mengalami hilang damai sejahtera. Bapak, Ibu, Tuhan, damai sejahtera itu bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi damai sejahtera itu berarti hidup di dalam, berada di tengah-tengah masalah.
Bapak Ibu yang Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu jangan berharap bahwa hari ini supaya saya bisa menikmati damai sejahtera, saya berdoa supaya tidak ada pernah masalah. Ini harapan kita begitu. Tetapi jangan berharap bahwa kita tidak akan dapat masalah atau kita tidak akan bertemu dengan masalah. Pasti kita akan bertemu dengan masalah. Bapak Ibu yang Tuhan, suatu hari ada seorang yang bernama Joseph Scriven. Pada awalnya hidup begitu sempurna, ya. Keluarganya berada, lulus universitas, tunangannya cantik, dan mereka mau menikah. Kemudian ada peristiwa yang di luar dugaan. Dia bertemu dengan keluarganya, dan yang paling menghancurkan perasaan Joseph pada waktu itu adalah tunangannya meninggal karena sebuah kecelakaan tepat 1 hari sebelum mereka menikah. 2 tahun dia berjuang untuk memulihkan diri, bangkit dari rasa duka. Joseph pun memutuskan untuk pergi merantau. Hidupnya kemudian kembali bersemangat ketika di perantauan. Joseph akhirnya di perantauan dia bertemu dengan seorang gadis dan mereka bertunangan. Tapi sekali lagi maut merebut sukacita dari Joseph. Tunangannya sekali lagi meninggal dunia karena sakit keras tepat beberapa hari sebelum mereka menikah. Dia merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Dia merasakan bahwa dia yang paling bersalah. Apakah dia penyebab dari kematian 2 tunangannya? Bapak Ibu yang Tuhan, dia bergumul dan akhirnya dia tarik ulur dengan kesedihan hatinya. Suatu hari dia mendengar ibunya di kampung halaman sakit keras dan tidak bisa datang menjenguk ibunya. Yosef kemudian menuliskan sebuah syair dan mengirimkan saat itu untuk menghibur ibunya. Kalimatnya adalah begini: Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Itu adalah syair dari Joseph Smith yang mengalami rasa duka. Bapak Ibu Saudara Tuhan, dengan pujian, dengan lagu ini yang kita nyanyikan dari Kidung Jemaat, dia mendapatkan penghiburan. Dia kembali mendapatkan sukacitanya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-18a berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan mengasihi kita. Sebab itu ketika Tuhan akan berada pada salib, bahkan naik ke surga, bahkan tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak meninggalkan murid sebagai yatim piatu. Bapak Ibu Tuhan, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Tuhan, apakah kita bisa lari dari masalah? Kita tidak akan bisa lari dari masalah. Masalah harus kita hadapi dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang kedua, damai sejahtera tidak diberikan dunia. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Kenapa? Bapak Ibu Tuhan, dunia di sini dimaksudkan adalah bukan bumi ini, bukan. Tetapi berkaitan dengan alam, berkaitan dengan situasinya. Dunia ini sudah rusak karena dosa. Adam jatuh ke dalam dosa, maka ketika manusia berdosa, semua ciptaan, jadi Allah, manusia, alam semesta, ya. Alam manusia itu pemimpin dari alam semesta. Ketika pemimpinnya rusak, alam semesta juga rusak. Oleh sebab itu dikatakan terkutuklah tanah, terkutuklah bumi. Kenapa? Bukan yang dikutuk bukan tanahnya, tapi terkutuk karena dosa manusia. Jadi Bapak Ibu Tuhan, dunia itu rusak karena dosa.
Maka Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita mengalami kesulitan, bencana alam segala macam, penyakit itu bisa bermacam-macam silih berganti yang kita tidak tahu. Ada penyakit yang belum ada obat, muncul lagi penyakit yang belum ada obatnya. Ya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dunia sedang berada menuju kepada kehancuran. Dan dunia ini dikuasai oleh iblis. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam pemahaman Alkitab ini bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Tuhan, dengan berani iblis ketika mencobai Tuhan dikatakan, sembahlah aku maka dunia ini akan aku serahkan kepadamu. Saya akan aku berikan itu kepada Tuhan. Jadi artinya iblis itu mengakui atau mengklaim bahwa dunia ini miliknya. Maka Bapak Ibu sekalian Tuhan, tidak heran dosa itu terus menerus semakin, bukan kualitasnya saja yang bukan hanya jumlahnya semakin bertambah, tetapi kualitasnya juga semakin meningkat. Bapak Ibu sekalian Tuhan, hari ini jikalau kita berharap bahwa kita mendapatkan damai sejahtera itu dari dunia, dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita dapatkan, maka kita itu akan mendapatkan pengharapan kita sia-sia. Kita salah meletakkan. Kalau kita meletakkan damai sejahtera kita itu kepada kedudukan, kepada jabatan, kepada harta benda, kepada apapun yang kita miliki, maka ketika semuanya itu habis, maka habislah juga kita. Hilanglah sukacita kita, hilanglah pengharapan kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan, jika hari ini ada yang istilahnya hari ini merasakan atau berbangga dengan kecantikannya, puji Tuhan ya. Punya istri cantik itu kebanggaan. Kemudian tetapi semakin cantik biayanya semakin mahal biasanya ya. Bapak Ibu Tuhan, kemudian punya suami kaya, punya ini itu banyak, hati-hati juga Bapak Ibu Tuhan. Ya saya tidak mengharapkan Bapak Ibu curiga dengan suaminya, bukan. Tapi biasanya semakin kaya itu akan semakin godaan itu semakin besar. Ya, sebab itu berharap dengan demikian maka hati-hati. Bapak Ibu dan Tuhan, dunia ini tidak bisa memberikan damai sejahtera bagi kita. Ketika kita salah menempatkan apa yang ada di dunia ini sebagai sumber sejahtera bagi kita, maka kita akan mendapatkan kita kecewa, harapan kita habis. Bapak Ibu Tuhan, seorang pelawak atau komedian terkenal dunia yaitu Robin Williams diklaim sebagai, dianggap masyarakat dunia sebagai pria paling periang dan lucu dalam dunia komedi, ya. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, dia akhirnya stres, bunuh diri. Kenapa? Karena dia mengalami sesuatu sehingga dia berkata, dia berpikir nanti bagaimana kalau saya tidak lucu lagi. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, jangan heran kalau ada artis-artis, pelawak-pelawak itu ada yang mati, banyak mati muda ya. Karena stres, untuk membuat orang lucu itu beban berat ya. Sebab itu ya, kalau jadi pelawak biasanya bikin apa, gimana supaya melucu, supaya orang lain tertawa dengan lelucon. Bapak Ibu Tuhan, dia berkata bahwa orang yang kelihatan paling bahagia adalah orang yang paling menderita. Bapak Ibu Tuhan, tidak disangka dia yang paling lucu, paling periang, tetapi akhirnya berakhir dengan tragis. Bapak Ibu Tuhan, damai sejahtera tidak bisa didapatkan melalui ketenaran, bahkan tidak bisa juga didapatkan apapun yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa sia-sialah orang yang berharap kepada manusia, kepada dunia ini. Bapak Ibu Tuhan, tetapi jikalau damai sejahtera itu tidak bisa diberikan oleh bukan berarti tidak masalah. Damai sejahtera itu tidak diberikan dunia ini, tetapi damai sejahtera itu kita dapatkan karena ada jaminan rumah kekal. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, ayat yang kita baca ini berbicara menjanjikan bahwa
ketika Tuhan datang, Tuhan akan kembali kepada Bapa. Dikatakan bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Tuhan, ini sebagai sebuah tempat yang abadi. Ini bukan kemah yang bersifat sementara, tetapi ini tempat tinggal yang abadi, yang diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya. Semua orang percaya mendapatkannya, dan semua orang yang tidak percaya pasti tidak mendapatkannya. Sebab itu janji ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan menjaminnya. Dia katakan, kalau tidak demikian, maka aku pasti mengatakannya demikian. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, perkataan Tuhan bisa dipercaya. Kenapa? Karena apa yang dikatakan itu terjadi. Sebab itu murid-muridnya menjadi percaya karena menyaksikan bahwa apa yang Tuhan katakan, apa Yesus katakan itu terjadi. Sebab itu ketika dia mengatakan, maka dia percaya. Murid-muridnya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Tuhan menjamin setiap orang yang percaya akan mendapatkan tempat yang abadi, rumah yang abadi, rumah yang tersedia bagi orang-orang percaya yang akan diterima sekali dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, sebab itu berbahagialah setiap orang yang saat ini hari ini percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itulah yang juga harus kita beritakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu dan Kristus Tuhan, mungkin baru-baru ini Bapak Ibu melihat seorang yang bernama Nania Yusuf, atau lulusan dia adalah Indonesian Idol, sehingga dipanggil menjadi Nania Idol. Bapak Ibu Tuhan, pada tahun 2009 menjadi orang Kristen, ya, hanya dari agama sebelah menjadi orang Kristen. Jadi kalau kita akan menjadi petobat baru, ya, bagi kita. Saya sebenarnya tidak setuju kalau perkataan murtad ini tidak cocok, gitu. Petobat baru, ya, petobat baru artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi 13 tahun kemudian, yaitu tahun 2022, kembali menjadi agama yang lama. Ada dua alasan kenapa dia kembali kepada agama yang lama. Ketika dia berbincang, bersilaturahmi dengan orang tuanya, kepada ibunya sambil mijet-mijet, ya, kemudian akhirnya ibunya juga berkata bahwa, dan dia juga akhirnya berpikir bahwa bagaimana kalau nanti mamanya meninggal, siapa yang akan mendoakan? Ya, Bapak Ibu Tuhan, ini pergumulan yang dialami oleh beberapa orang yang berkomunikasi dengan saya ketika mereka dari agama sebelah kepada Kristen. Pasti keberatan orang tua begitu. Nanti kalau saya mati, siapa yang mendoakan? Ya, karena mamanya juga berkata bahwa kalau tidak satu frekuensi, artinya tidak satu agama, tidak akan tembus doanya. Ya, maka kemudian dia berkata juga, Nania Idol ini berkata, kalau saya meninggal, saya ini mau dimakamkan pakai cara Kristen atau Islam, ya begitu, atau agama sebelah. Jadi dia karena berpikir demikian, maka dia kembali kepada agama yang lama. Bapak Ibu Tuhan, apakah ini juga menjadi PR bagi kita semua? Biasanya orang Kristen terlalu heboh kalau ada artis orang terkenal masuk menjadi agama Kristen, heboh, diundang sana kemari, ya, diundang dan menjadi membawa kesaksian, ya, semua orang percaya kepada semua orang Kristen dalam gereja senang, ya, karena ada orang yang dari agama sebelah, agama lain masuk menjadi agama Kristen, senang kesaksiannya, diundang kemana-kemana, begitu keliling terus. Bapak Ibu Tuhan, kalau orang sudah mendengar, kira-kira diundang lagi tidak? Kemungkinan tidak. Sudah jarang job kesaksian, akhirnya mungkin dia berpikir tidak dipedulikan. Rasa tidak dipedulikan, tidak diundang lagi, berarti tidak peduli, akhirnya terombang-ambinglah imannya. Bapak Ibu Tuhan, di kampus kami juga ada seorang petobat baru, kemudian jadi pengajar, jadi dosen kami.
dosen sebuah agama ya. Akhirnya Bapak Ibu yang Tuhan, tidak lama setelah saya kesini, saya mendengar bahwa dia kembali lagi pada agama yang lama. Kenapa? Seharusnya orang yang baru bertobat bukan disuruh kesaksian, jangan disuruh keliling kemana-mana untuk bersaksi, jangan. Harus dimuridkan dulu. Firman Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tujuannya harus dimuridkan. Orang Kristen jangan, kalau dia jadi bertobat, kesaksian supaya orang Kristen, banyak orang Kristen menjadi senang, banyak orang yang bertobat seagama dia juga bertobat. Tidak. Harus dimatangkan dulu, dibimbing jadi murid Tuhan, baru bisa kesaksian. Ya, jadi kuat baru bisa bersaksi. Nah, ini salah. Orang Kristen terlalu heboh dia kalau biasa aja lah, kalau orang lain masuk menjadi Kristen itu biasa saja, anggaplah biasa, gitu ya. Sehingga jangan sampai salah. Akhirnya banyak, jadi saya katakan banyak orang-orang yang demikian karena disibukkan dengan pelayanan, disibukkan dengan kesaksian, akhirnya lupa seharusnya belajar. Petobat baru bukan mengajar, tapi belajar. Wadah, Bapak Ibu Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Tuhan, jangan meninggalkan iman Kristen. Ya, bagi Kristen, kalau saya mau didoakan atau tidak peduli. Ya, anak saya doakan saya, tidak peduli, tidak usah berdoa untuk saya. Urusan saya dengan Tuhan sudah selesai. Ya. Kalau saya sudah tidak ada di dunia ini, kalau Bapak Ibu sudah tidak ada, urusan sudah selesai. Ya, sebab itu jangan usah khawatir didoakan anak atau tidak ada pengaruhnya. Ya, Bapak Ibu Tuhan, itu sebenarnya sisa-sisa dari budaya animisme, ya. Didoakan itu budaya animisme. Ya, oleh sebab itu Kristen ngapain juga tidak perlu didoakan, tidak usah khawatir, ya. Tidak usah khawatir kalau Bapak Ibu kita semua sudah tidak ada dalam dunia ini, tidak usah khawatir, ya. Anak kita doakan atau tidak masalah. Karena kita yang sudah percaya dijamin oleh Tuhan ke surga. Kemudian, Bapak Ibu Tuhan, oleh sebab itu ini juga harus kita ajarkan. Mari kita pegang teguh iman kita. Jangan sampai kita di antara kita, anak kita yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan berarti sama saja meninggalkan jaminan keselamatan. Bapak Ibu yang Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan kalau berikutnya, kalau kita keberatan Nania yang kedua, yaitu kebingungannya dia nanti dimakamkan secara apa. Kalau saya mau dimakamkan dengan cara terbalik, jungkir balik, lurus, ya. Mau dibakar, tidak masalah, tidak masalah. Cara tidak mempengaruhi apapun juga, ya. Jadi ada juga orang Kristen karena dia Kristen sendirian, akhirnya dimakamkan secara agama lain. Kalau saya tidak khawatir, dia itu dimakamkan dengan cara apa? Tidak pengaruh, tidak pengaruh. Rohnya sudah dibawa oleh Tuhan. Mau dibungkus pakai apa? Mau bungkus daun, mau bungkus kain, mau kain putih, mau baju bagus atau tidak? Tidak ada dampaknya bagi orang yang sudah meninggal. Ya, jadi tidak usah khawatirkan mau apapun juga, ya. Tapi ya bagusnya kalau memang orang Kristen jadi dimakamkan secara Kristen. Tapi sebenarnya makamkan secara Kristen itu yang bagaimana, ya? Ya pokoknya sudah, ini bergantung dari tradisi masing-masing. Tidak ada juga Tuhan mengajarkan kalau memakamkan orang Kristen itu begini, tidak ada, ya. Ikutin ya budayanya di mana kita berada, ada masalah. Bapak Ibu Tuhan, yang keempat, damai sejahtera karena Roh Kudus diberikan bagi orang percaya. Bapak Ibu Tuhan, damai sejahtera kita itu karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan dikatakan memberikan Roh Kudus bagi dunia ini. Bahkan bagi orang percaya, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran.
yang akan melakukan kebenaran, yang akan mengatakan kebenaran, dan akan memberitahukan itu kepada orang-orang yang percaya, bahkan akan menerangi kita dengan pengetahuan. Bapak Ibu Tuhan, ketika kita membaca, contoh dalam ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, firman Tuhan ini, Alkitab kita ini buku 2000 tahun yang lalu, ya. 2000 tahun yang lalu sulit memahami yang dulu itu sulit, ya. Sebab itu perlu pertolongan Roh Kudus, ya. Hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun aja belajar buku banyak-banyak referensi supaya jangan sampai salah, ya, dalam menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, dan Roh Kudus itu adalah roh penghibur, artinya menghibur orang yang percaya di dalam kesusahan. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan membantu kita di dalam doa yang kita tidak bisa ucapkan sampai kepada kesusahan kita, sehingga kita mau berdoa apa? Hanya nangis saja, hanya nangis saja yang kita bisa lakukan karena sudah habis kata-kata kita. Bapak Ibu Tuhan, Roh Kudus itu adalah pembela kita. Sebab itu kadang-kadang intimidasi kuasa iblis dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah, contoh kalau kita sudah saling memaafkan, kemudian tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita, yaitu apa? Misalkan kita merasa kita berdosa, kita berdosa, kemudian kita sudah minta ampun. Tuhan janjikan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Dia akan mengampuni dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi iblis mengintimidasi kita dengan membisikkan sesuatu dalam pikiran kita, dengan mengatakan, kamu tidak layak di hadapan Tuhan, kamu itu terlalu berdosa, tidak layak kamu ke gereja, tidak layak kamu berdoa, lebih baik kamu tidak usah ke gereja, ya. Akhirnya Bapak Ibu dan Pujian Tuhan, orang kalau dibiarkan itu akan bisa mempengaruhi pikiran kita. Tetapi Tuhan itu pembela kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Seperti salah satunya ayat yang kita baca. Sebab itu ketika berita anugerah itu adalah berita pengampunan dosa bagi orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, maka Roh Kudus itu diberikan kepada kita semua. Roh Kudus adalah penolong yang lain, artinya pribadi yang sama dengan Tuhan, dikatakan yang berdiri. Penolong yang lain itu artinya yang berada di sebelah kita, yang akan menemani hidup kita. Bahkan Roh Kudus itu diam dan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Efesus 1 ayat 13 dan 14 mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan kita. Roh Kudus itu materai bagi kita. Materai itu artinya Roh Kudus itu menjadi tanda sah kalau kita orang yang akan mendapatkan surga. Benar? Jadi kalau Bapak Ibu punya surat pernyataan, biasanya ada materai. Materainya bahwa itu sah. Benar? Jadi Roh Kudus itu materai, tanda bahwa kita sah anak-anak Tuhan dan kita layak mendapatkan kerajaan surga. Dan Roh Kudus itu jaminan, artinya apa? Roh Kudus itu bayaran awal sebelum kita mendapatkan semua yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu dan Pujian Tuhan, sebab itu berbahagialah kita bahwa ada Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita bisa merasakan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa menikmati Roh Kudus dalam kehidupan kita? Bapak Ibu dan Pujian Tuhan, kadang-kadang sepertinya Tuhan itu tidak peduli. Sepertinya Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Sepertinya ketika kita menghadapi masalah, Tuhan itu membiarkan diri kita. Bapak Ibu yang sayang Tuhan, suatu hari saya mengantar anak saya akan tergesa-gesa, saya tidak memutar ke sana, dengan jalan besar sana. Saya waktu jam 7 saya
berhenti di kantor kepala desa, saya suruh saya dan Karen lewat bulan ini saja bulan cepat. Akhirnya Bapak Ibu Tuhan, saya pun tidak tega. Akhirnya meskipun mereka itu pakai senter nih HP untuk nyenter, saya ngintip sampai di pertengahan itu yang kuburan besar, saya agak jauh-jauh. Oh, mereka sudah lewat. Bapak Ibu Tuhan, manusia saja memperhatikan anaknya, apalagi Tuhan yang pasti memperhatikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita sendiri. Jangan berpikir bahwa ketika kita menghadapi masalah, Tuhan itu membantu kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan turut membantu kehidupan kita. Yang menjadi tugas itu kita, mari kita hidup intim dengan Tuhan. Mari kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Mari kita bangun semangat hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, damai sejahtera diberikan kepada setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, hiduplah dekat kepada Tuhan, senantiasa bersyukur supaya kita bisa menikmati damai sejahtera. Pegang teguh iman kita, karena hanya itulah yang akan memberikan jaminan bagi kita. Percayalah bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Roh Kudus itu memperhatikan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu peduli dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita seperti yatim piatu. Tuhan memperhatikan kita dan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita membangun komunikasi dengan Tuhan supaya damai sejahteranya bisa kita terus nikmati. Mari kita berdoa.